Program yang saya ambil adalah Tulang, TULAM. Tulang itu ada singkatan dari turun galang. Turun galang adalah kegiatan ekstrakurikuler yang di dalamnya adalah menggambarkan partisipasi untuk mengembangkan atau mengkolaborasikan kegiatan pramuka itu dari penegak ke menggalang. Penegaknya jenjang SMA dan penggalangnya SMP dan SD. Latar belakangnya sampaikan juga Pak atau langsung ke tujuan? Tujuan program ini adalah untuk mengembangkan keterampilan berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana yang mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid yang dapat dibangun melalui program Tulang Ki Hajar Dewantara dan RA Kartini. Benar sekali yang disampaikan Pak Dedi, itu jumlah murid saya keseluruhan. Jadi dengan jumlah murid yang sedikit, itu termasuk menurut saya aset juga. Saya lebih mudah untuk mengelola voice, choice, dan ownership dari siswanya. Seperti itu. Capaian yang ingin dicapai dari program tersebut adalah untuk memunculkan keterampilan sosialnya. Jadi kalau kita lihat ada gap ada jarak antara kakak kelas dan adik kelas, diharapkan setelah program ini tidak ada lagi. Jadi ketika siswa melakukan program ini, seperti kita tahu bahwa kegiatan kepramukaan itu sangat disukai siswa karena kegiatannya outdoor, kemudian dia kolaborasinya lebih luas, kemudian lagi siswa ini punya daya tarik. Kalau awalnya mereka kurang suka dengan mata pelajaran, kita bisa menyambungkan, mengaitkan bagaimana siswa itu. Contoh saja, kalau saya sendiri di matematika, mereka menggunakan tandu, kemudian nanti mereka mengukur tiang bendera. Nah kalau di pramuka juga ada, mereka mengukur dengan perbandingan seperti itu. Jadi kalau pengelolaannya program ini arahnya tidak hanya menyukai ekstra saja, tapi dia menyukai juga kegiatan intra. Target pesertanya adalah kelas 10, 11, dan 12 dengan jumlah siswa yang banyak. Menurut saya tadi banyak, lebih mudah mengelolanya. Kelas 12 nanti akan menyusun programnya. Kelas 12 memantau, mengevaluasi bagaimana nanti kelas 11 bekerja. Kelas 10 nanti akan mensupport bagaimana 10 dan 11 bekerja sama ketika nanti terjun langsung. Ini masanya pertama persiapan, mendiskusikan tempat pelaksanaan karena yang akan dilatih adalah di luar sekolah kita. Berarti kita harus mencari tempatnya. Apakah mau di SD atau SMP? Kalau target utama saya sambil menyelam minum air, sekaligus promosi. Bagaimana nanti tujuannya tercapai di PBDB 2023-2024 supaya siswanya bertambah. Kalau kita ke SMP otomatis, di siswa itu ada kakak kelas, ada kakak yang pernah melatih saya tuh, saya akan sekolah di sana gitu. Artinya mereka udah kenal dulu nih sama SMA 1 Bandar Surabaya sebelum mereka masuk di dalam SMA tersebut. Kemudian meminta izin kegiatan 1 menit lagi, oke. Jadi harapan saya di sini siswa benar-benar mengelola kegiatan ini dari mereka sendiri. Dari mulai izin, memang kita semua perizinan tanda tangan dan lain-lain itu dari kepala sekolah, tapi yang membuat semuanya dari siswa. Siswa memang betul-betul bertanggung jawab atas kegiatan tersebut. Diproses dan evaluasi kolaborasinya, bagaimana siswa berkolaborasi dengan pembina yang ada di luar sekolah nantinya. Dan hasil yang diharapkan siswa punya capaian tadi
dan mereka bisa mengembangkan kemampuannya di tingkat penggalang. Kemungkinan tantangannya waktunya kemungkinan akan jadi mengganggu kegiatan pembelajaran. Agar tidak mengganggu, kita ambil waktu-waktu yang karena kita 5 hari kerja, dia ambil di hari Sabtu atau kegiatan di hari Minggu. Ketika siswa tempat pelaksanaannya jauh, kita pilih kelompokkan dengan siswa yang rumahnya saling berdekatan. Sumber daya yang dimiliki, kemudian upaya penempatannya seperti yang saya sampaikan tadi untuk memunculkan choice, voice, dan ownership. Kemudian struktur program. Jadi semua partisipasinya dari siswa, kemudian waktunya yang diharapkan adalah mulai awal Juni ini siswa sudah membuat rencana program, apa yang mau diajarkan, sekolah mana yang akan diambil, itu sudah dibuat oleh siswa, kemitraannya oleh semua aset manusia yang saya sampaikan tadi, kepala sekolah, camat, waran, kemudian semua guru yang ada di sekolah. Ini evaluasinya dari kegiatan tersebut nanti akan buat kuesioner dan refleksi. Sebelum kegiatan ini sebenarnya sudah saya buat kuesioner untuk bagaimana minat siswa, apakah minat siswa itu untuk mengajar di sekolah yang lebih rendah itu tinggi atau rendah. Ternyata di luar dugaan sangat baik dan hampir seluruh siswa mau. Jadi saya agak kesini saya malah bingung bagi sekolahnya nanti. Kemudian sumber datanya dari kepala sekolah dan guru, pengambilan datanya dari observasi, kuesioner, dan refleksi. Itu dari saya. Kalau ada kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.